Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada materi hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, ya. Kalau di LKS kalian buka di halaman 8, ya. Nah, sekarang ini kimia, ya, sebenarnya sudah kalian pelajari di materi kelas 9 SMP ataupun bisa kelas 7, 8, 9, ya, itu masuk dalam IPA. Nah, kimia itu adalah science of center, ya. Nah, di sini kimia itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang namanya alkimia. Ini ya, alkimia ini. Bisa kan lihat di situ. Itu artinya perubahan materi. Nah, berarti ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya, ya. Lah, apa saja peran kimia dalam kehidupan dan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi? Nah, misalnya itu sebagai berikut. Dalam bidang pertanian, ya, dimisalkan proses pematangan buah dapat dihambat menggunakan KMNO4 atau kalium permanganat, ya. Kemudian dalam bidang kedokteran itu misalnya penggunaan iodin 131, ya. Itu nomor atomnya 131 itu fungsinya untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar tiroid. Tahu tiroid kan? Tiroid itu yang ada di leher itu, ya, atau amandel. Kemudian ada dalam bidang farmasi atau obat-obatan, ya. Itu bahan bakunya bisa dibuat obat yang diisolasi, disintesis, dan diformulasi dengan menggunakan ilmu kimia. Kemudian dalam bidang biologi itu misalnya pada proses fotosintesis, ya, itu peranan ilmu kimia. Kemudian dalam bidang ilmu forensik, ya, itu untuk mendeteksi sidik jari seseorang, ya, itu menggunakan sianokrilat iodin, bisa juga perak klorida, ya, dalam bidang forensik. Kemudian dalam bidang industri ada industri pangan, industri tekstil, ya, itu tidak terlepas dari peranan ilmu kimia. Nah, sekarang masuk dalam metode ilmiah, ya. Metode ilmiah itu langkah-langkah yang digunakan, ya, untuk membuat suatu teori yang didasarkan pada percobaan, ya. Nah, ini nanti langkah-langkahnya itu yang pertama melalui suatu perumusan suatu masalah, yaitu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Kemudian yang kedua adalah merumuskan hipotesis dan tujuan. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan atau perkiraan. Ini langkah-langkah metode ilmiah, ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Itu data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, ataupun peta konsep, ya. Kemudian yang kedua bisa melalui suatu perumusan suatu hipotesis atau dugaan ataupun perkiraan, yaitu harus diuji. Kemudian yang ketiga menyusun kerangka teori. Nah, ini kerangka teori itu digunakan untuk menjawab suatu hipotesis sebelum melaksanakan suatu eksperimen. Yang keempat itu memilih instrumen yang sesuai atau alat yang sesuai, ya, di mana yang bisa mempengaruhi keakuratan hasil suatu eksperimen, ya, bisa melalui suatu percobaan atau suatu eksperimen, ya. Kemudian pengumpulan data itu nanti bisa berupa kevalidan, reliabel, dan objektivitas, ya. Itu nanti maksudnya valid itu harus pas, ya, harus sesuai, ya. Reliabel itu terpercaya dan objektif itu harus benar-benar nyata, ya. Kemudian langkah selanjutnya menganalisis data dan membuat kesimpulan. Nah, ini nanti
bisa datanya itu dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram alur, ataupun bisa peta konsep. Nah, langkah yang terakhir itu nanti bisa menyusun suatu laporan ilmiah, ya. Itu nanti laporannya, sistematikanya itu nanti yang pertama adalah pendahuluan, teori, eksperimen, pembahasan, kesimpulan, dan evaluasi. Yang terakhir adalah daftar pustaka, ya. Ini nanti bisa kalian lihat juga di materi, ya, yang saya sampaikan ini di LKS kalian halaman 8, ya. Nah, ini nanti semuanya, ya. Ini untuk keselamatan kerja, ya, itu nanti ada lambang-lambangnya, ya, seperti ini, ya, bentuk ini gambarnya, ya. Ini kalau tanda seru ini lambangnya peringatan umum, ya. Kalau ada tangan kemudian ada tabung reaksinya itu yang menetes, itu namanya sifatnya korosif. Kemudian seperti api, bola api itu bisa mengalami pengoksidasi, ya. Kemudian ini bahan yang bisa menyebabkan radioaktif, ya. Ini semuanya, ya, bisa kalian baca di halaman itu, ya. Dan kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.